Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, apabila yang ingin mengetahui apa dan kendala apa pada kerusakan sepeda motor. Jadi di sini saya ingin membagikan apa sih penyebab kerusakan pada sepeda motor yang bunyinya sangat kasar di bagian bak CVT. Saya akan hidupkan dulu. Bunyinya sudah sangat kasar sekali, sudah seperti mesin jahit. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat bengkel mungkin dari bunyi seperti ini bisa langsung menebak. Tapi di sini saya untuk membagikan untuk sahabat-sahabat YouTube yang masih awam tentang sepeda motor atau belum tahu apa sih kerusakan pada sepeda motor dan bagaimana cara mendeteksinya apanya yang rusak. Jadi di sini langsung saja kita praktekkan, kita buka. Jadi untuk mengetahui apa kerusakan sepeda motor dari mengecek satu persatu, nanti kita akan langsung buka dan bagaimana cara memastikan dan apa yang menjadi kerusakan motor itu sebenarnya. Oke, lanjut, langsung kita persiapkan peralatannya. Oke, tahap pertama supaya enak kita mengerjakan, kita buka kotak saringan hawanya. Kebetulan di sini udah ada 2 baut yang enggak ada. 2, 3, udah ada 3 baut yang tidak ada. Sebenarnya ini tidak harus dibuka juga tidak apa-apa, cuman karena ini sudah sangat kotor sekali, jadi untuk sekalian pengecekan isi dalamnya perlu dibersihkan atau tidak. Jadi di sini cuman dia pakai 3 buah baut karena udah banyak baut yang dol kemungkinan. Nah, ini udah langsung untuk penyaring abu ini kita buka juga, sudah kotor apa belum. Nah, di sini sudah sangat kotor. Mungkin sahabat-sahabat YouTube di luar sana apabila ingin menservis kendaraannya sendiri, cukup bagian-bagian yang sering kotor nih dibersihkan. Jadi tanpa harus ke bengkel. Seperti ini. Oke sahabat YouTube, jadi setelah kita buka seperti ini untuk menganalisa apa penyebab dari bunyi yang kasar tadi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang pemula supaya juga bisa lebih tahu, kadang ada juga teknisi yang main kira-kira, oh ininya rusak, itunya rusak, ternyata tidak seperti itu. Jadi cara memastikannya setelah kita buka seperti ini, kita tes hidupkan mesin. Kalau seperti ini bunyinya lebih mendingan, jadi bunyinya tidak terlalu kasar seperti sebelumnya. Oke, jadi langsung tahap berikutnya kita tes, kita buka bagian gandanya. Jadi saya cuma membagikan cara ngecek apa sih sebenarnya yang sudah rusak pada sepeda motor. Jadi untuk cara ngeceknya seperti ini. Lalu kita buka ganda koplingnya dulu. Karena setiap kerusakan motor ini sebenarnya tidak sama. Kemungkinan ada salah satu yang rusak. Biasanya kalau motor seperti ini umumnya yang sering rusak biasanya bunyi-bunyi kasar tuh seperti klaher aslindingnya itu sering rusak, bisa juga nyebabin kasar. Lalu yang kedua bisa juga ini dari rollernya atau bos-bosan atau rumah pulinya juga udah lapang. Apabila ini nanti kita sudah cek satu-satu tetap masih ada bunyi kasar, langsung kita tes hidupkan lagi tanpa komponen ini, apakah itu kesimpulannya yang di dalam tengah mesin. Oke, langsung mungkin
banyak sahabat-sahabat YouTube kita membagikan langsung ke inti dari kerusakan. Jadi di sini saya membagikan bagaimana cara bisa kerusakan pada sepeda motor. Nah, ini kita pastikan kalau secara perputarannya untuk bearing as landingnya ini normal, dia tidak ada bunyi retak-retak, biasanya normal. Jadi kalau kemungkinan ini masih di bagian yang sekitar di bagian depan. Jadi langsung kita pun akan ngetes, kita akan buka. Oke sahabat YouTube, ternyata seperti ini penampakan dari rollernya. Nah di sini pun rollernya sudah ada yang penyok-penyok. Nah ini juga kemungkinan bisa juga yang menyebabkan bunyi mesin kasar seperti tadi itu. Nah, ini sudah penyok-penyok. Bahkan di sini rumah rollernya pun sudah doer. Nah, sudah oblak semua, udah. Jadi rumah roller langsung kita pastikan. Jadi cara memastikannya, kita hidupkan lagi sepeda motornya seperti ini. Bunyinya halus atau tidak. Jadi apabila motor sudah dibuka seperti ini bunyinya halus, berarti kemungkinan yang emang rusak perlu diganti untuk menghilangkan bunyinya kasar itu rumah rollernya ini sama rollernya. Nah, tapi langsung saja kita tes, kita hidupkan mesinnya. Ternyata di sini bunyi mesinnya pun juga masih keras. Lalu tahap berikutnya kita ngambil kesimpulan karena sudah kita lepas tanpa beban seperti ini, bunyi mesin di bagian dalam juga masih keras. Itu kesimpulannya biasanya komponen yang sering rusak untuk di bagian di dalam itu biasanya ada namanya rantai timing. Ada juga piston, karena ciri khas Yamaha kalau piston gores pun biasanya dia akan menyebabkan mesin berbunyi kasar. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan membuka di bagian rantai timingnya ini. Kalau emang positif rantai timingnya, nanti langsung kita akan bongkar mesinnya. Sebelum kita buka rantai timingnya, kita akan membuka olinya terlebih dahulu. Langsung kita buka untuk bagian tutup rantai timingnya ini. Lalu untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, apabila punya motor matic, bagian-bagian yang perlu dirawat atau untuk diservis berkala setiap bulan itu sebenarnya yang lebih umum di bagian bak CVT-nya ini. Karena di bagian bak CVT ini umumnya dia komponen kering seperti ini. Karena umumnya komponen kering, jadi sering kotorannya ngumpul seperti ini. Jadi sangat kotor sekali. Itu juga akan menyebabkan cepatnya merusak komponen-komponen part-part seperti ini. Karena kotoran tuh mengikis jadinya. Nah, ini seperti ini. Setelah itu langsung kita congkel seperti ini, kanan kiri. Pastikan kalau menyongkel-nyongkel bak seperti ini, di sini sudah ada tanda-tanda yang untuk dimana kita untuk mencongkel. Nah, seperti itu. Ternyata sangat parah sekali. Biasanya kalau seperti ini, lalu kita pastikan kita goyang seperti ini. Biasanya kalau menghitam seperti ini itu tandanya motor itu piston atau sehernya sudah rusak atau sudah makan oli. Jadi pembakaran tadi masuk ke dalam panas uap pembakaran. Nah, jadi ini bisa juga yang jadi penyebab kerusakan. Kemungkinan nih adalah untuk bagian mimi starternya ini. Tapi karena di sini tempat mimi starternya masih padat, jadi kemungkinan ini bukan yang jadi penyebab kerusakan. Tapi di sini sebenarnya kering, kayak tidak ada oli.
Bahkan di sini pun roll timingnya sudah mati. Nah, ini pun bisa juga yang menyebabkan jadi kerusakan pada mesin. Lalu untuk memastikannya lagi bisa juga dengan cara seperti ini. Tapi saya menyarankan untuk supaya tidak dihidupkan agak lama. Jadi seperti ini kita tes, kita pasang supaya di sini pun memadat untuk menganalisa kerusakannya. Ini kita pasang lagi. Lebih bagusnya kita pasang ini pun yang satu nih masangnya juga posisi terbalik. Kadang mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang sudah motornya dibongkar tapi sudah diganti suku cadangnya, tetap bunyi mesinnya tetap keras. Jadi lebih bagusnya diceknya seperti ini. Kita cek satu persatu. Oke. Jadi sambil kita tahan seperti ini. Di sini bisa juga kita sambil tahan seperti ini, kita hidup, kita starter mesinnya. Jadi lebih jelas apa yang jadi menyebabkan bunyi mesin sangat kasar. Tapi saya sarankan untuk hidup seperti ini jangan terlampau lama karena olinya sebagian sudah keluar. Nah, jadi sudah jelas untuk kerusakannya di sini. Seperti rantai timingnya sudah goyang, sudah longgar, sudah tuh yang kedua roll rantai timingnya pun juga sudah mati. Nah, jadi cara ngetes hidupkan tanpa ada bagian di sini seperti cara saya tadi. Oke, langsung kita buka lagi. Di sini ini namanya roll rantai timing. Ini pun juga sudah longgar, bahkan rantai timingnya pun juga sudah longgar. Nah, seperti ini. Itu juga menyebabkan bunyi mesin seperti bunyi mesin jahit. Oke. Oke, sahabat YouTube. Jadi ini setelah kita buka bodinya semua, kita akan lanjut membongkar mesinnya bagian blok ke atas atau yang bagian blok ke deksel. Karena kenapa harus dibongkar sekali? Karena di sini oli pun sudah banyak pada bocor-bocor. Jadi mumpung sekalian kita bongkar, kita akan bongkar semua. Lalu untuk mengecek yang di bagian dalam, apa kerusakan yang bagian dalam. Kita lepas dulu kabel-kabelnya sebelum kita bongkar. Ini sudah sangat lengket sekali. Oke, langsung kita bukain semua kabel injeksinya.
mesin sangat parah dan sangat kotor sekali. Inilah bentuk mesinnya, sangat parah sekali, sudah bocor-bocor semua. Bentuknya ini dan di sini pun ada baut juga yang sudah longgar, Oke, sahabat top, sangat parah sekali, arangnya pun sudah tebal, nampaknya sudah lama kurang perawatan. Ini namanya roll timingnya. Bagian blok seher. Oke sahabat YouTube, jadi setelah kita bongkar semua, langsung kita pastikan kembali, kita cek apa yang menjadi kerusakan yang bisa menyebabkan bunyinya kasar. Lalu kita akan mengecek yang di bagian cylinder head nih, bagian atau yang dibilang bagian deksel. Karena di sini komponen-komponen yang bekerja itu seperti noken as, pelatuk klep. Jadi sini masih normal atau tidak. Tapi karena di sini kita goyang, seperti ini. Nah, ini klaher noken asnya sudah mulai goyang. Biasanya kalau model kayak gini perlu diganti. Itu juga yang menyebabkan bagian sehernya, bagian dalam mesin bunyinya kasar. Lalu kita pastikan juga di bagian stang seher. Stang seher ini goyang atau tidak. Tapi kalau digoyang kanan kiri itu tandanya normal. Tapi kalau digoyang maju mundur dia tidak goyang, berarti itu aman. Tapi kalau digoyangnya maju mundurnya goyang, berarti stang seher pun dia minta ganti. Jadi di sini saya bagikan apa penyebab yang pasti dari kerusakan sepeda motor. Karena kalau untuk bengkel-bengkel yang sudah biasa, sudah senior, tanpa harus dibongkar pun juga bisa langsung dipastikan. Tapi di sini supaya lebih memastikan untuk sahabat-sahabat YouTube, apabila motornya ada kendala bunyinya kasar, jadi bisa tahu pasti apa yang menjadi penyebab. Lalu untuk cara melepas pen pelatuk klepnya, nah ini setelah kita buka baut sini kita dorong seperti ini. Kita pastikan klaher bambunya ini normal, tidak goyang. Ini masih normal, masih bagus. Kita tes lagi yang sebelahnya, satu lagi. Di sini pun juga masih bagus, tidak goyang. Sahabat top, jadi untuk melepas noken asnya ini, pastikan yang untuk bagian diskoprensi ini itu di bagian yang becoaan seperti ini. Kalau enggak nanti langsung main pukul, dia akan mengganjal. Jadi seperti ini. Pastikan seperti ini. Coakan ini pas ketemu coakan, lalu kita akan pukul seperti ini. Lalu dia sudah lepas.
Nah, jadi di sini kelaharnya pun yang sangat parah sekali. Oke, lanjut kita akan cari suku cadang penggantinya. Apabila nanti tinggal akan pasang, saya akan bagikan bagaimana cara memasangnya kembali dan bagaimana bunyi mesinnya setelah kita ganti barangnya. Oke sahabat YouTube, jadi kesimpulannya untuk motor ini yang bunyinya kasar seperti mesin jet tadi itu karena kelahar noken as pun juga goyang seperti ini udah parah sekali. Terus yang kedua, ini rumah rollernya juga sudah habis, sudah aus, ini udah menyok-menyok. Ketiga, rantai ketengnya atau rantai timing, ini untuk rollnya ini mungkin bisa nanti untuk dipasang kembali. Oke, jadi itu tadi cara menganalisa mencari apa penyebab motor bunyinya kasar. Jadi tidak dikira-kira. Kadang banyak sahabat-sahabat YouTube kita yang mengeluh setiap masuk ke bengkel selalu biaya perbaikan mahal. Jadi di sini untuk memastikan apa yang sebenarnya menjadi kendala atau kerusakan pada sepeda motor bisa jelas karena sudah dicek semua. Untuk yang lain tidak ada masalah. Jadi untuk yang menjadi masalah cukup 3 item ini aja yang kita akan ganti. Setelah itu untuk kelanjutannya bagaimana cara memasangnya dan berapa biaya untuk perbaikan sepeda motor ini, ikuti terus nanti di video part 2 nya bagaimana cara memasangnya kembali. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa tolong bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.